Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 5 Juli 2021. Udah hari Senin. Gimana trading tadi? Kalau kita lihat IHSG, seperti biasa ya, kita mulai dengan IHSG dulu. IHSG kita hari ini minus 0,29%, ditutup di angka 6.005. Ya, candlenya warna merah mulai membesar. Kalau teman-teman lihat, mungkinkah ini pertanda IHSG udah kembali turun, karena memang kita lihat IHSG sedang dalam fase sideways ya. Jadi masa-masa galau seperti ini ya begitu-begitu aja IHSG-nya naik turun. Saya selalu katakan kalau teman-teman yang punya saham-saham first layer, saham-saham unggulan, coba lebih berhati-hati. Karena biasanya mereka akan menjadi penggerak utama IHSG kan. Jadi kalau IHSG-nya merah, biasanya mereka ikutan merah. Teman-teman bisa lihat di panel kanan saya, TLKM itu minus 30, minus 0,98%, sedangkan BBRI ada di minus 2,26%, minus 90. Nah, dua saham ini saham besar, first layer, menjadi penggerak utama IHSG. Dari beberapa penggerak utama kan, nah BBRI dan TLKM ini salah satunya. Teman-teman bisa lihat lagi mungkin BBCA mungkin ya, itu juga gede, GGRM itu juga gede, Unilever juga gede. Penggerak utama IHSG itu saham-saham gede, saham-saham first layer lah gitu. Itu patut untuk teman-teman jadikan pertimbangan. Kalau IHSG lagi bullish, lagi bagus, kemungkinan mereka duluan kabur ya, duluan cabut, mereka duluan berangkat untuk kemudian menggerakkan IHSG lebih tinggi lagi. Kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, yang baru ketemu dengan channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe dan silakan tuliskan saham-saham yang ingin dibahas bersama di kolom komentar. Seperti pada hari ini saya punya 3 request ya. Ada 2 request yang sudah masuk dari beberapa video sebelumnya, cuman nggak kebaca. Kebetulan terlewatkan. Mohon maaf ya. Setelah comeback lagi saya agak-agak membutuhkan waktu untuk penyesuaian, baca komentar apa semua gitu, supaya bisa kembali tune in. Sedangkan satu lagi request itu baru masuk di video yang terakhir kemarin. Jadi kalau teman-teman memang ingin sahamnya dibahas, entah itu nyangkut ataupun sedang ngincer, ya silahkan langsung aja tulis di kolom komentar. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya ya, di video berikutnya. Sekarang kita coba lihat untuk saham Wood. Nah, lihat ini saham Wood, namanya aja Integra Indo Kabinet Tbk. Ya, ini nama PT-nya ada di sini. Nama emitennya ya, sedangkan kode emitennya itu ada di atas Wood. Nah, teman-teman bisa lihat. Kita analisanya yang mudah-mudah aja, nggak usah yang bikin yang sulit-sulit. Kalau bisa kita analisa secara mudah, kenapa kita harus cari yang sulit gitu ya? Kenapa harus cara yang sulit? Pertama kita tentukan dulu kita punya support. Nah, teman-teman bisa melihat ini supportnya kelihatan cukup jelas. Di sini adalah area support. Kemudian untuk area resisten kelihatan juga cukup jelas, nggak jauh-jauh banget. Nah, ini adalah area resisten. Itu mudah ya, kita bisa lihat. Area support seperti biasa akan saya warnain dengan warna hijau biar membedakan dengan kita punya resisten. Seperti ini kira-kira ya. Teman-teman lihat, ini beneran sedang sideways. Lihat aja dia punya volume rata-rata segitu-segitu aja. Nggak ada gairah gitu loh, naik turun tiap hari bergerak, tapi ya di situ-situ aja. Jadi kita katakan ya sedang sideways lah gitu ya. Karena sedang sideways, maka yang bisa kita gunakan dengan baik atau yang bekerja dengan baik yaitu indikator CCI ya. Channel Commodity Index. Di sini saya punya CCI periodenya 20. Ini yang paling umum dipakai oleh kawan-kawan trader. Ada juga yang lebih cepat mungkin pakai periode 14 atau bahkan yang ya agak lambat kayak saya pakainya CCI CCI 50 ya, yang lebih lambat. Nah, sedangkan 20 kayaknya itu aman deh, maksudnya lebih luas, lebih banyak orang menggunakan CCI atau CCI 20. Di sini kita lihat CCI-nya di candle kemarin tuh CCI masih di minus 124. Hari ini CCI-nya udah naik di atas minus 85. Artinya apa? Artinya CCI baru saja mengeluarkan sinyal buy.
teman-teman yang kebetulan lagi ngincer wood ini boleh mulai melakukan pembelian karena kebetulan dia ada di sekitar support. Kemudian CCI udah mengeluarkan sinyal buy. Saya kira ini saat yang cukup bagus untuk mulai membeli. Ingat, kita ada dalam fase sideways, sehingga teman-teman jangan terlalu berharap bahwa wood ini akan jauh menembus dia punya resisten 825. Enggak seperti itu. Palingan dia sampai 825 aja udah oke, udah syukur banget ya. Jadi dia sekitar situ karena dia sedang dalam fase sideways. Makanya kita menggunakan indikator CCI. Nah, kalau dia bisa berhasil menembus kita punya resisten 825, maka teman-teman bisa menggunakan indikator MACD. Kalau sedang sideways gini, MACD itu akan kurang efektif, akan kurang bagus pembacanya. Coba kita lihat ya sama-sama ya, bagaimana indikator MACD itu di sini bergeraknya naik turun, golden cross, dead cross, gantian-gantian. Nah, gimana cara tradingnya kayak gitu kan? Nggak bisa kita trading hari ini jual besok beli gitu. Ya rugi di fee atau gitu ya. Jadi kalau kita lihat udah trending, udah uptrend, ya kita pindah menggunakan MACD. Selama dia masih sideways seperti ini, kita menggunakan indikator ya, CCI atau mungkin ada yang menggunakan stokastik atau RSI gitu ya, silahkan. Yang penting indikatornya itu pakai indikator momentum sehingga kita bisa dapatkan momentum pembelian ataupun penjualan dengan lebih baik. Kita lanjut dengan saham CCSI. Kelihatannya bagus ya. Ini adalah chart CCSI. Kalau teman-teman lihat saya perkecil, nah seperti ini kira-kira. Oh, udah pernah saya bahas ini, udah ada kotak-kotaknya ya. Ya iyalah. Itu saya rajin membahas saham, tentu saja banyak saham yang sudah saya bahas, tentu saja banyak yang sudah kita gambar-gambarin ya. Nah, kita lihat dulu, kita garis. Ini adalah fase sideways di sini. Ini fase sideways untuk CCSI. Di sini kita lihat dia breakout ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, saya perbesar. Dia breakout dengan volume yang cukup besar. Ini ya, breakout fase sideways. Kemudian dia malah bergerak naik tinggi. Ya, mudah ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada fase sideways, kemudian terjadi breakout resisten, kemungkinan besar itu akan terbang tinggi. Itu adalah salah satu rumus keluarga dalam trading. Jadi teman-teman selalu bisa memanfaatkan rumus-rumus seperti itu untuk dapat cuan ya sangat mengagumkan gitu ya. Kemudian ini adalah support saat ini ya, teman-teman bisa lihat. Ini saya ambil dari sebelah kiri, kemudian saya tarik ke sebelah kanan. Ya kira-kira di sekitar inilah supportnya. Resistennya sendiri teman-teman bisa lihat ini adalah all time high untuk CCSI. CCSI sendiri kayaknya baru IPO ya, atau belum lama IPO. Kita lihat dulu kapan di IPO. Ya, belum lama IPO-nya ya. IPO-nya baru tanggal di sini 18 Juni 2019. Baru 2 tahun gitu. 2 tahun yang lalu IPO, kemudian udah mulai trending, udah mulai naik gitu ya. Nah. Oke. Sekarang pertanyaan ini adalah kalau pengen beli CCSI itu di mana? Sekarang teman-teman tenang dulu, kalem dulu. CCSI ini kita bisa melakukan 2 pendekatan. Kita nggak tahu yang mana yang akan kejadian. Kalau teman-teman mau membeli CCSI saat ini saatnya kurang tepat. Momentumnya kurang bagus kalau belinya di saat-saat seperti ini. Kenapa? Karena dia ada di tengah-tengah, terlalu dekat ke resisten dan terlalu jauh ke support, sehingga teman-teman punya reward to risk ratio itu nggak imbang, akan lebih banyak atau lebih besar dia punya resiko dibanding reward. Jadi saya tidak menyarankan untuk membeli saat ini. Kalau pengen membeli, teman-teman bisa menunggu apabila CCSI masih bergerak turun, belilah di sekitar support, di sekitar 400 gitu ya, 399, 400, oke. Ya memang cukup jauh, masih perlu menunggu sekitar 20% turunnya, atau teman-teman bisa menunggu sampai CCSI menembus resisten di angka 530-an. Nah, itu saja menggunakan teknik buy on breakout, sehingga teman-teman bisa ikutan CCSI naik lebih tinggi, karena saya kira ini adalah all time high. CCSI ada di angka 600, itu ada all time high untuk CCSI, sehingga
ya kalau dia breakout resistance 530 kemungkinan akan membentuk all time high yang baru. Sehingga ya seperti yang selalu saya katakan, tidak ada konfirmasi lebih valid suatu saham sedang uptrend selain terjadi all time high. Kalau dia terus-menerus terjadi all time high, teman-teman bisa melakukan pembelian karena itu adalah konfirmasi bahwa harganya sedang uptrend. Kalau saat seperti ini boleh nggak kita menggunakan indikator? Boleh. Teman-teman mau menggunakan indikator apa? Tentu saja kalau dilihat dalam beberapa hari ini teman-teman ya dia sedang sideways seperti ini, pergerakannya naik turun ya, nggak terlalu jelas. Ini adalah sedang sideways, teman-teman menggunakan indikator CCI oke. Atau kalau teman-teman lihat ini kan lebih panjang, ini sedang trending, teman-teman bisa menggunakan indikator MACD. Di sini diperlukan sedikit sense, sehingga teman-teman bisa kayaknya ini, karena ini keduanya bisa digunakan pada saat-saat kondisi seperti ini ya, kondisi seperti CCSI saat ini kita bisa gunakan kedua indikator. Mau dibilang dia sedang sideways, tapi candle sideways-nya itu nggak nyampe selama periode CCI kita 20 kan belum nyampe, ini palingan baru 10 candle gitu ya. Dari tanggal 2 Juni sampai hari ini 5 Juli paling 10 candle, paling banyak 10 candle, beberapa candle gitu ya. Masih sedikit dibanding kita punya periode di CCI, sehingga ya agak kurang seret gitu kita gunakan untuk indikator CCI, kita katakan sideways itu ya, agak kurang enak. Mungkin dia agak lebih panjang lagi, udah lebih dari 20 candle dia bergerak sideways, baru lebih nyaman kita menggunakan hanya CCI aja. Lagian kalau kita lihat ini agak jauh, ini kan benar sedang trending, sedang uptrend, maka teman-teman bisa menggunakan MACD. Kalau kita gunakan MACD sekarang dalam posisi golden cross menuju dead cross, teman-teman bisa melihat histogram masih berwarna hijau tapi udah lebih kecil, artinya akan segera dead cross. Kalau MACD itu dead cross artinya sinyal sell ya, kita tidak melakukan pembelian tapi sebaliknya mengambil posisi sebagai penjual. Nah, di sini kita lihat secara historikal CCI itu biasanya bergeraknya slow sideways seperti ini. Udah pernah kejadian ya, kita udah pernah. Ya, kemungkinan dalam beberapa hari ini kemudian CCSI-nya ini akan naik menembus kita punya resisten kotak merah. Seperti ini lagi kejadiannya dan teman-teman bisa mendapatkan keuntungan di situ. Ingat ya, harga akan bergerak duluan, barulah kemudian indikatornya ikutan bergerak. Jadi teman-teman nggak bisa mengandalkan indikator baik itu CCI ataupun MACD untuk mendapatkan sinyal beli yang lebih cepat, karena yang paling cepat tentu saja adalah pergerakan harga. Kita lihat aja besok begitu CCSI-nya bergerak naik, membentuk candle besar seperti ini, ya ikutan beli aja. Iya kan? Dia sejak sideways ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini dihitung aja candlenya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya udah sekitar sini lah. Sekitar sini mestinya dia naik ya. 7 candle gitu dia bergerak naik. Dalam beberapa hari ini kemungkinan kita kalian CCSI bergerak naik. Ya begitu aja kan. Mudah gitu loh. Karena ya apa yang sudah terjadi di masa lampau itu kemungkinan besar akan berulang di masa depan. Kemungkinan besar, bukan pasti, tapi kemungkinan besar akan berulang. Selanjutnya saya punya saham ERA. ERA ini masih menarik ya. Ini adalah support. Gampang ya. Tariknya itu yang gampang-gampang aja. Kalau mau analisa yang sulit, coba boleh tanya orang lain deh caranya analisa yang sulit. Kalau saya mah nggak tahu bagaimana caranya analisa yang sulit. Saya mah analisanya yang gampang-gampang aja. Kebetulan saya seorang engineer. Tugas engineer itu adalah membuat segala sesuatu yang sulit menjadi lebih mudah, membuat kehidupan menjadi lebih mudah. Kalau cuma sekedar membuat sesuatu yang sulit, anak buah gue yang cuma tukang-tukang kenek-kenek itu aja udah bisa mereka ya. Yang mereka nggak bisa adalah membuat hal sulit menjadi lebih mudah. Nah,
teman-teman juga mestinya bisa menerapkan prinsip itu dalam kehidupan. Apalagi teman-teman bisa saya katakan sangat-sangat well educated. Nah, tugas kita sebagai orang-orang yang diberi keistimewaan, diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik dari orang lain adalah ya membuat segala sesuatunya yang sulit menjadi lebih simpel, menjadi lebih sederhana, menjadi lebih mudah. Nah, gitu prinsip hidupnya ya. Jadi sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan kita punya era. Kita lihat dalam perjalanan turun ini volume mengecil. Volume mengecil sehingga kita bisa katakan oke, ini pergerakan turun ternyata berlawanan dengan tren yang sebenarnya. Cuman sayangnya kita punya era ini sedang sideways seperti ini. Kita lihat kita punya CCI. Nah, CCI-nya sekarang ada di minus 89. Sebentar lagi dia turun di bawah minus 100. Teman-teman bisa memperhatikan selama dia masih sideways seperti ini. Apabila kemudian CCI-nya bergerak naik, ya, ntar dia turun nih. Ntar kan dia turun di bawah minus 100. Kemudian pada saat dia bergerak naik menembus minus 100 dari bawah ke atas, itu adalah sinyal buy dan teman-teman bisa melakukan pembelian. Kemungkinan besar CCI itu akan bergerak naik dari dari bawah minus 100 naik ke atas minus 100 itu ada di sekitar sinilah, di sekitar 6210 ya, 610 sampai dengan 625. Kemungkinan di sekitar situ ya. Di bawah-bawah sedikit di bawah support. Sehingga kita masih ada kemungkinan beberapa hari dulu menunggu sampai CCI ada di bawah support, kemudian dia mantul naik. Ingat loh, ini support bukan berarti nggak bisa ditembus, tapi selama support kotak hijau ini bertahan, ya, support kotak hijau bertahan, artinya kemungkinan besar era masih akan bergerak naik. Kalau supportnya nggak bertahan bagaimana? Kalau support hijau ini nggak bertahan, teman-teman yang masih kekeh pengen beli era, teman-teman bisa nunggu lagi di support berikutnya, ada di bawah sini. Ya, ini saya coba ganti dengan warna biru sehingga bisa kelihatan ya di sekitar 580-an. Saya kira itu support yang cukup bagus. Kalau teman-teman masih mau cari lagi kira-kira di mana sih Pak berhentinya atau level yang paling bagus untuk kita melakukan pembelian era, maka saya akan menyarankan teman-teman untuk menggunakan Fibonacci. Teman-teman akan dapat Fibonacci seperti ini. Seperti yang saya punya ini, lihat ya, itu dengan mudahnya teman-teman. Oke, kemungkinan kita punya support berikut itu ada di sekitar ini ya, di 78,6, sekitar 610. Ya, kalau teman-teman katakan 600 sampai 620, it's okay. Kemungkinan supportnya ada di sekitar situ. Di sekitar ini level Fibonacci 78,6. Nah, yang agak berat kalau dia kemudian menembus 78,6, ya, kalau menembus 78,6, target selanjutnya itu biasanya ada di sekitar 161,8. Ya, di sekitar 490. Ingat loh, kalau menembus 78,6, kemungkinan besarnya kita akan ketemu di 161,8. Gitu ya. Jadi apa yang kita lihat dengan Fibonacci ini ya kebetulan aja bisa lebih tepat, lebih presisi untuk melihat pergerakan harga. Berikutnya saya punya saham SMSM. Nah, saham SMSM ini kelihatannya ya, sedang bergerak naik ya. Walaupun kita katakan bergerak naik, sideways cenderung naik ya, dalam beberapa candle ini kebetulan sideways, tapi ya kalau dibilang trending juga ya sedang uptrend sih ya, dalam periode yang pendek ini sedang uptrend. Kebetulan dalam periode yang lebih panjang memang kelihatan SMSM-nya sedang sideways, tapi ya kalau kita trading singkat, trading pendek, ya bolehlah kita katakan ini sedang uptrend, no problem gitu ya. Seperti biasa hal yang sulit kita bikin jauh lebih mudah, sedangkan hal yang mudah bisa kita lupakan, ya kan? Nah, ini adalah resisten, kemudian ini adalah support untuk SMSM. Ya, ini supportnya. Seperti biasa, supportnya saya akan kasih warna hijau.
Sedangkan untuk resisten atau target pergerakan SM berikutnya itu ada di sini ya. Nah, sekitar sini lah. Oke. Teman-teman bisa lihat kita punya SM ini targetnya akan saya kasih warna merah seperti ini. Sehingga teman-teman bisa melihat kalau menembus kita punya area resisten di area kotak kuning 1370-an, target berikutnya ada di sekitar 1450, sehingga teman-teman akan dapat reward to risk ratio yang cukup bagus. Begitu turun di bawah area kotak kuning, itu artinya cut loss ya, jangan dipertahankan. Target pergerakan kita ada di area kotak merah. Kalau dia masih trending, teman-teman bisa melihat kita punya MACD-nya masih akan terus golden cross. Nah, itu artinya kita bisa hold. Sementara kalau teman-teman lihat kita punya CCI 20, kelihatannya CCI 20-nya juga udah sinyal buy ya. Udah crossing naik di atas angka 100. Sehingga kita bisa katakan oke, ini fase sideways-nya sedang berusaha menembus area resisten. Begitu dia keluar dari dia punya area sideways, teman-teman langsung beralih menggunakan indikator MACD, indikator tren, sehingga teman-teman bisa melihat apakah trennya masih cukup kuat atau trennya udah mulai melemah. Kalau teman-teman saat ini mau menggunakan MACD-nya juga masih terlihat golden cross ya. Ini teman-teman bisa lihat kita punya MACD masih golden cross. Ini udah hampir mepet, tapi kelihatannya MACD-nya kembali akan menjauh dari garis sinyal, sehingga kita akan masih tetap katakan MACD-nya akan tetap golden cross. Saya kira cukup sampai di sini untuk hari ini. Saya juga udah merasa mulai lebih nyaman gitu, udah mulai dapat feel untuk melakukan analisa teknikal secara langsung, karena saya merasa kehilangan sentuhan dalam beberapa video awal-awal comeback saya. Nah, belakangan ini saya udah mulai kembali. Ya, mulai dapat feel-nya lagi bagaimana cuap-cuap di depan monitor, cuap-cuap di depan mic walaupun nggak ada orang di depan saya gitu ya. Jadi ya kayak ngomong-ngomong gitu udah seperti biasa lagi. Semoga di video-video berikutnya bisa lebih lancar, bisa lebih bagus, bisa dapat saham yang lebih indah pergerakannya. Tetap sehat, tetap tinggal di rumah. Salam cuan untuk kita semua.